Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi di akhir minggu ini pada edisi Kuntum hari Sabtu tanggal 13 November tahun 2021. Tema Kuntum pada akhir minggu ini adalah jangan pernah lelah berdoa. Hari ini hari biasa dalam pekan biasa yang ke-32. Dengan warna liturgi hijau, maka bacaan pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan Salomo bab 18 ayat 14 sampai 16 dan bab 19 ayat 6 sampai dengan 9. Mazmur tanggapan pada hari ini diambil dari Kitab Mazmur bab 105 ayat 2 sampai dengan 3, ayat 36 sampai dengan 37 dan ayat 42 sampai dengan 43. Bait pengantar Injil pada hari ini diambil dari kitab 2 Tesalonika bab 2 ayat 14. Sementara bacaan Injil pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Baik, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Kitab Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada hari ini kita bisa melihat bahwa hidup dan kehidupan kita ternyata tidak selamanya berjalan mulus tanpa rintangan sedikit pun. Dalam Injil Lukas pada hari ini tertulis jelas bahwa Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Lukas bab 18 ayat 1. Oleh karena itu marilah kita terus berdoa tanpa putus asa dan menyerah sampai Allah Tritunggal Maha Kudus menjawab segala doa kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, doa bukanlah alat untuk memaksa Allah Tritunggal Maha Kudus melakukan apa yang kita inginkan. Disinilah iman kita terlihat saat kita menantikan jawaban-jawaban doa kita. Disinilah saat kita mempraktekkan pula ketekunan kita dalam berdoa. Setiap kali kita berdoa, maka sesungguhnya akan membawa kita semakin dekat pada jawaban doa kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa hanya karena kita belum merasakan apa-apa atau belum melihat secercah harapan dari apa yang kita doakan. Sahabat Kuntum yang terkasih, berdoa hendaknya karena merupakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Hendaknya karena merupakan kesempatan pula
untuk mendengarkan suara-suara dari Allah sendiri. Berdoalah karena doa merupakan satu-satunya cara menerima segala janji Allah kepada kita. Karena melalui doa, kita menyerahkan hidup, kehidupan, dan keadaan nyata kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dengan sungguh percaya untuk bertindak seturut kehendak-Nya. Hidup yang tenang tidak terletak pada terkabul tidaknya segala macam kebutuhan kita, tetapi muncul dari kedalaman iman yang membawa kita sampai pada kesadaran bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus adalah penyelenggara kehidupan, sehingga kita menyadari kehadirannya dalam segala macam situasi kondisi hidup dan kehidupan kita, serta kita senantiasa selalu bersyukur kepadanya. Yesus Kristus bersabda bahwa Ia akan segera menolong mereka. Kita bisa temukan dalam Injil Lukas bab 18 ayat 18. Sehingga berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka pada segala perintah-Nya. Mazmur bab 112 ayat 1. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah doa kita memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus dan tidak hanya berisi rentetan daftar kebutuhan kita semata? Sahabat Kuntum yang terkasih, selamat memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus di akhir pekan yang indah ini bersama orang-orang tercinta dan keluarga kita masing-masing. Kita jumpa lagi hari Senin minggu depan. Shalom dan terima kasih.